Dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru tercatat, ada sekelompok orang yang sangat mencintai hukum Tuhan. Terutama yang tekun membaca hukum Musa. Mereka bahkan menjadi penulis kitab suci. Mereka menyalin hukum Musa berulang-ulang kali dan mematuhinya dengan sangat ketat sesuai ajaran Musa. Mematuhi ajaran Musa dengan sangat ketat. Mereka percaya menjadi ahli Taurat. Atau jadi ahli Taurat terkenal atau Farisi. Mereka yakin mereka menjadi orang benar dan tidak berdosa. Karena mereka yakin jika belajar dengan sungguh-sungguh, mereka pasti baik di mata Tuhan. Itulah orang-orang pada abad pertama Masehi. Mereka yang rajin membaca Alkitab itu siapa? Para imam itu? Mereka tekun membaca Alkitab. Namun kemudian lahir seorang pria. Saat dia berumur sekitar 30 tahun, dia mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebenaran. Apa yang dia ajarkan berbeda dari Musa zaman dulu. Karena Musa mengajarkan kata tertulis di batu perjanjian. Kata hukum tertulis di batu perjanjian. Menceritakan persembahan hewan, sapi dan domba, kepada Tuhan. Mengajarkan tentang merayakan hari Sabat. Pada perjanjian lama seperti itu. Tapi setelah seseorang lahir ke dunia, bagaimana? Yang dia ajarkan bukanlah hukum Musa. Juga bukan tentang hari Sabat. Dia berkata, siapa yang percaya padaku? Tuhan akan menganggapnya sebagai orang benar. Orang yang tidak percaya padaku adalah orang najis. Dia terus bilang aku. Yang percaya padaku akan mendapat kasih Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hukum Musa tidak memberikan hidup. Dia bahkan berkata hukum diberikan oleh Musa. Namun kasih karunia dan kebenaran datang dari aku. Akulah terang dunia. Semua yang percaya padaku tidak berjalan dalam kegelapan. Sebaliknya mendapat terang hidup kekal. Orang ini adalah Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara lihat, pada zaman itu, apakah orang bisa menerima ajaran Tuhan Yesus ini? Mengapa banyak orang berkata, orang ini anak Yusuf, anak tukang kayu, anak Maria, saudara laki-laki dan perempuannya ada di antara kita. Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Dia bilang aku anak Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan. Orang pada waktu itu sangat terkejut, sangat aneh. Orang pada saat itu, sebagian besar tidak percaya. Tapi mereka juga merasa aneh. Orang ini bilang aku anak Tuhan. Ayahku di surga. Aku lahir sebagai manusia. Aku lebih besar dari Abraham. Orang pada saat itu hampir melempari dia dengan batu. Dia berkata, Tuhan kita ini berkata, mengapa kalian mau melempari aku dengan batu? Salahkah aku? Aku melakukan kebaikan. Kenapa harus dilempari batu? Mereka berkata, kami melemparimu dengan batu. Bukan karena kamu menyembuhkan sakit. Tapi karena kamu hanya manusia yang menganggap dirimu Tuhan. Maka dia membantah mereka lagi. Tapi mereka tetap bingung. Orang yang mengaku sebagai anak Tuhan Yesus ini mengerjakan banyak mujizat. Sampai orang Yahudi pun tidak mengerti banyak mujizat itu. Orang yang sangat keras kepala pada waktu itu. Jika kamu anak Tuhan, jelaskan saja dengan jelas kepada kami. Sampai kapan kamu membuat kami bingung dan curiga? Dia berkata aku sudah bilang. Tapi kalian tidak percaya. Karena kalian bukan dombaku. Dombaku mendengar suaraku. Ini sangat ajaib. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran yang dia sampaikan. Berbeda dengan ahli hukum dan imam. Dan juga berbeda dengan yang dikatakan Musa dalam perjanjian lama. Musa berkata, Hari Paskah, sembelih anak domba untuk mengenang kita. Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang memimpin kita keluar dari Mesir. Menyembelih anak domba Paskah. Merayakan Paskah. Tetapi anak ini, Tuhan kita berkata. Begini, dia berkata. Aku adalah anak domba Paskah. Aku adalah anak domba Paskah. Dia berkata bahwa dia adalah anak domba Paskah. Jelas anak domba Paskah itu. Benarkah domba atau kambing betina? Mengapa dikatakan manusia menjadi anak domba Paskah? Orang-orang pada waktu itu tidak mengerti. Kenapa bisa begitu? Menakjubkan, ini seperti yang saudara Sibo jelaskan hari ini. Hari ini tentang agama hari ini. Alkitab mencatat demikian. Kenapa Sibo? Oh, bagaimana kamu katakan kamu adalah orang penebus dosa? Kenapa kamu juga menjadi orang yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus? Kamu pasti salah, pasti salah. Sekarang sama seperti dulu.